Saya kira saya aku nggak ada referensi untuk bisa berkomentar ke situ. Itu ranahnya penegak hukum. Kita ikuti saja prosesnya. Intinya kami siap manakala diminta sama penegak hukum data, diminta saksi, diminta apapun dalam rangka untuk memberikan informasi seterang-terangnya, maka kita akan kasih dukungan maksimal untuk penegakan hukum itu. Siapapun yang mengenal kami boleh gitu, WA kami boleh, tapi kalau bisa tuh jangan WA langsung lah gitu. Menghindari fitnah-fitnah ini ya. Lebih baik tetap pakai jalur yang baik. Kalau Anda semua sahabat saya, sayang sama saya, please harus mengadu, harus komplain, harus bertanya ke saluran yang kita sediakan. Kami siap untuk memperbaiki komunikasi, pelayanan, kemudian update dari mulai follow up-nya itu kira-kira sejauh mana kita lagi perbaiki ke sana. Jadi saya mohon dukungan semuanya. Insya Allah ini sesuatu hal yang tidak sulit, bukan rocket science, ini hal-hal yang lumrah gitu ya. Bapak dan Ibu semua yang saya hormati, di momen kesempatan ini juga media center penting ya. Saya kira rekan-rekan media bisa ngecas handphone ya kan. Ngecas handphone aja ya, kalau ada kopi-kopi lah adalah gitu ya, bisa santai. Indomie nggak boleh sebut merek, mie instan ya, nggak boleh sebut merek. Mie instan tadi ada yang usul, salah satu wartawan, Mas Dar kalau bisa ada mie instan gitu. Mohon maaf ini kan namanya badan gizi ya, jadi ya please lah ya, harus yang bergizi ya. Jadi kita namanya BGN itu berawalan dari huruf B. Jadi kami ingin BGN itu baik, bagus, benar, bersih, dan bergizi. Nah itu ya. Ada dua hal saya sampaikan, kita tegas dalam menegakkan peraturan, kita tegas dalam ibaratnya kita memberantas hal-hal yang tidak baik. Tapi kita juga harus apresiasi dari sekian banyak hal yang sudah baik, kita harus apresiasi. Mitra yang baik, kita apresiasi. SPPG yang baik, kita apresiasi. Ya, kemudian dapur-dapur yang baik, kita apresiasi. Sekolah-sekolah yang kemudian menerima MBG itu dalam keadaan yang baik, anak-anak sekolahnya baik, kita apresiasi. Jadi yang berjalan baik dan mayoritas berjalan baik ini kita apresiasi. Tapi jangan sampai yang sedikit yang melanggar itu kemudian mencoreng banyak yang baik ini. Nila setitik merusak susu sebelanga ya, merusak susu sebelanga. Jadi jangan sampai nila setitik merusak susu sebelanga. Bapak dan Ibu semua yang saya hormati, kami terus berkolaborasi dan berkoordinasi dengan pihak lain. Di momen kesempatan yang baik ini izinkan saya juga mengupdate beberapa hal. Kami tadi sudah melakukan rapat koordinasi tingkat Menko dipimpin oleh Pak Menko Pangan. Ini saya kasih beberapa gambaran ya. Slide sebanyak 40% penduduk Indonesia ya. Di kuintil 1 dan 2 bisa ditampilkan ya. Sebanyak 40% Anda bisa lihat ya, di kuintil 1 sama kuintil 2 itu ada yang di bawah garis. Baik itu yang kiri maupun yang kanan. Yang kiri itu adalah kalori, yang kanan adalah protein. Jadi sebanyak kurang lebih 40% penduduk Indonesia yang berada di kuintil 1 dan kuintil 2 itu mengalami kekurangan kalori dan protein. Mohon maaf kasarannya, kurang makan. Ini menyedihkan, tapi ini realita yang juga harus kita hadapi, bahwa 40% itu kira-kira 116 juta. 116 juta orang kita itu kemudian kurang makan, atau kasarannya lapar. Jadi yang dimakan lebih sedikit daripada aktivitas dia. Ini satu realita ya, sehingga ini saya dapat datanya dari Kementerian Kesehatan. Selanjutnya ada juga pertanyaan mengenai Pak, ini kan banyak sekali masuk melalui sosial media, ada yang WhatsApp ke kami, ada yang telepon, ada yang ngasih masukan macam-macam. Melalui saluran Sagi itu juga ada orang menanyakan mengenai 3T. Orang concern sama 3T. Ini kami
paparkan berdasarkan SSGI tahun 2024 ya, peta sebaran prevalensi stunting di Indonesia di tahun 2024. 20 kabupaten kota terendah, 182 kabupaten sedang, 220 kabupaten kota tinggi, dan 92 kabupaten kota sangat tinggi. Maka ini hanya peta, tentu saja kalau diklik kita bisa tahu data detailnya di provinsi mana, kabupaten mana, kecamatan mana, desa mana kita tahu. Maka kita ingin selain kita berbenah apa yang sudah berjalan ini, kemudian kita pastikan berjalan dengan baik, yang bagus kita apresiasi, namun kita sedang mempersiapkan diri untuk bagaimana kita bisa mengintervensi langsung, memberikan gizi yang pas, yang sesuai, yang dibutuhkan, khususnya di daerah-daerah yang memang angka stuntingnya tinggi dan sangat tinggi. Jadi nanti ada beberapa dapur, ada beberapa SPPG, ini kita lihat yang tinggi dan sangat tinggi stuntingnya ini, kemudian di mana kita lihat sudah ada nggak dapur di situ. Kalau ada segera kita aktifasi, kalau belum dan lain-lain kita fokus ke situ dulu. Sambil kita menata yang memang sudah bagus kita teruskan bagus, yang kemudian yang lain-lain kita perbaiki. Ini contoh saja di slide berikutnya ya. Ini adalah data balita. Jadi kita ini punya data balita. Data balita dapat MBG enggak? Bisa tahu, karena kita akan based on, atau kita sudah based on NIK. Jadi anak-anak itu walaupun NIK kan nomor induk kependudukan, enggak harus dewasa, anak baru lahir sudah ada NIK-nya. Jadi balita, anak sekolah itu nanti ada NIK-nya. Ini contohnya. Kemudian dapat MBG enggak? Stunting enggak dia? Datanya ada di Kemenkes, kemudian kita cross data antar lembaga, sehingga kita bisa tahu anak sekolah, SD, SMP, SMA, balita, ibu hamil ini ada di mana, kondisi kesehatannya seperti apa, dapat MBG apa tidak. Setelah dapat MBG, lebih baik apa tidak? Ngeceknya bagaimana, Pak Kabadan? Cara mengeceknya adalah melalui cek kesehatan gratis. Jadi ada cek kesehatan gratis, maka untuk anak-anak balita, ibu hamil ini sama anak-anak sekolah bukan hanya sekali. Kami mengusulkan ada pengecekan kesehatan gratis ini dilakukan lebih dari sekali, sehingga outcome ya. Program itu selalu mengandung 3. Bapak Ibu semua, awak media, 1 output, 2 outcome, 3 impact. Kalau outputnya makanan, bagus nggak outputnya? Kalau outputnya bagus, jumlahnya sesuai, gizinya bagus, kemudian lengkap kandungan gizinya, itu output. Dengan output yang bagus, tidak basi, tidak ini semua higienis, bersih dan seterusnya. Dengan output yang bagus, maka kita harapkan akan menghasilkan outcome-nya bagus. Outcome-nya bagaimana? Anak-anak yang tadinya stunting tidak stunting, yang tadinya sakit jadi sehat, yang tadinya kurus, underweight bisa jadi normal dan seterusnya. Itu adalah outcome. Lantas impact-nya apa? Impact-nya adalah impact jangka panjang. Anak-anak ini tambah pinter enggak? Kemudian skor ini, skor itu di bidang akademiknya lebih baik enggak? Daya saing kita lebih baik enggak? Itu adalah impact-nya. Jadi Bapak dan Ibu semua yang saya hormati, BGN ini namanya Badan Gizi Nasional, bukan Badan Makan Nasional. Jadi ngasih makan itu adalah sarana ngasih gizi. Intinya ada pada gizi. Jadi saya minta masukan ya, dilihat, silahkan. Ini sudah ada kontak pengaduannya. Kalau dirasa ada yang nggak benar, dirasa menunya nggak sesuai dan lain-lain, kita siap perbaiki semua. Jadi insya Allah komitmen kami dari awal, BGN adalah badan gizi yang terang benderang. Indonesia terang benderang, tidak gelap-gelapan. Ya, yang praktek-praktek yang terdahulu udah kita buka lembaran baru, kita semangat baru, dan kami mohon dukungan kepada Bapak Ibu semua, khususnya sekali lagi adalah awak media yang senantiasa memberitakan dan menjelaskan dan memberikan informasi yang proporsional, aktual kepada masyarakat. Itu kira-kira. Ada yang mau tanya? Oh iya, boleh. Oh iya, saya tambahkan lagi beberapa langkah yang lain adalah
Kementerian Kesehatan ya kami akan berkoordinasi dan tadi sudah, artinya bukan akan berkoordinasi, sudah berkoordinasi untuk mengatur sebelum tanggal 5 kami ingin lebih banyak mendengar masukan dari ahli-ahli gizi. Dengan melibatkan banyak ahli gizi, dokter-dokter gizi, dokter anak dan lain-lain, maka kami ingin mendapatkan lebih banyak masukan terkait stunting, terkait menu, terkait kandungan gizinya dan seterusnya, termasuk bagaimana metode yang paling tepat di daerah yang sangat stuntingnya sangat tinggi itu harus bagaimana dan seterusnya. Kami sangat ingin mendengar dan ingin melibatkan banyak pihak, khususnya kami tadi sudah berkoordinasi dengan Kementerian Kesehatan untuk kita melakukan satu kajian bersama dengan ahli-ahli gizi yang terbaik di seluruh Indonesia. Oke, saya kira itu mungkin salah satu yang tambahan informasi yang ingin kita sampaikan. Ya, udah semua kan tadi ya. Baik, silakan. Tanyanya nggak boleh susah-susah. Ya. Ya itu ya Mbak. Gimana Mbak? Ya kelihatan. Izin Pak. Izin Pak, saya Dini dari IDN Times. Izin bertanya, ini kan juga lagi rame di medsos ada 27.000 unit SPPG yang di Indonesia ini, tetapi hanya 1% MBG, dapur MBG yang beroperasi di Papua yang daerah stuntingnya tinggi. Mohon tanggapannya. Dan kedua Pak, mohon tanggapan juga bahwa kemarin Kejagung mengungkap fakta persidangan terdapat pemborosan 10,5 triliun per tahun dalam program MBG. Mohon tanggapannya Pak. Oke, terkait pemborosan saya kira saya aku nggak ada referensi untuk bisa berkomentar ke situ, itu ranahnya penegak hukum. Kita ikuti saja prosesnya, intinya kami siap manakala diminta sama penegak hukum data, diminta saksi, diminta apapun dalam rangka untuk memberikan informasi seterang-terangnya, maka kita akan kasih dukungan maksimal untuk penegakan hukum itu. Nah, terkait Papua 1% dan lain-lain dan semua, nggak hanya Papua, NTT, kemudian di Maluku, di mana-mana, ini semua ada petanya, kita mau perbaiki ke situ, ya. Kita mau perbaiki yang memang harus penting dan genting harus diperbaiki. Jadi ada masalah itu kan ada yang penting, genting, nggak penting tapi genting, ya kan, nggak penting dan nggak genting. Jadi kita ini aja, kita klasifikasi dari sisi itu, ya. Subscribe, share, like, and comment. 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 Subscribe, share, like, and comment.